Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Shalom, Om Swastiastu, Namo Buddhaya, Salam Kebajikan. Puji syukur atas kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala yang telah memberikan kita semua nikmat sehingga kita dapat berkumpul dalam acara lomba debat bahasa Indonesia ini. Izinkan saya untuk memperkenalkan diri. Nama saya Fizar Dihan Ramadan dari tim oposisi yang akan menyampaikan pengertian, latar belakang, serta argumentasi terkait mosi yang akan kita perdebatkan pada kali ini. Sebelum saya masuk ke argumen saya akan menyatakan bahwa saya menolak penuh terkait mosi yang menyatakan Dewan ini akan mewajibkan orang tua untuk mengikuti tes kelayakan sebagai syarat memiliki anak. Orang tua adalah individu atau pasangan yang memiliki tanggung jawab dan peran penting dalam merawat, mendidik, dan membimbing perkembangan anak mereka. Secara umum, orang tua adalah figur yang memiliki ikatan emosional, fisik, dan tanggung jawab yang kuat terhadap anak-anak mereka. Orang tua sangat berperan dalam membentuk kepribadian anak-anak, mengajarkan keterampilan hidup, serta membimbing mereka dalam menghadapi tantangan dan mengambil keputusan yang baik. Terdapat 4 poin yang menjadi argumen dalam menolak pemerintah mewajibkan orang tua untuk mengikuti tes kelayakan sebagai orang tua dalam memiliki anak. Yang pertama, pelanggaran hak asasi manusia. Mewajibkan tes kelayakan bagi orang tua sebelum memiliki anak dapat dianggap sebagai pelanggaran terhadap hak asasi manusia. Hak untuk membentuk keluarga dan memiliki anak adalah hak fundamental yang diakui secara luas. Poin yang kedua, keterbatasan pengawasan dan penilaian. Penerapan tes kelayakan kepada orang tua untuk menentukan apakah mereka pantas memiliki anak bisa menjadi tantangan praktis. Pengawasan dan penilaian yang diperlukan untuk mengukur kelayakan ini bisa rumit dan subjektif. Apakah sumber daya alam kita cukup untuk melaksanakan tes tersebut? Tentu tidak. Tentu saja hal ini memerlukan sumber daya yang sangat signifikan. Poin yang ketiga, berpotensi penyalahgunaan. Adanya tes kelayakan dapat menimbulkan resiko penyalahgunaan oleh kelompok-kelompok tertentu. Keputusan tentang siapa yang dianggap layak dan tidak layak dapat dipengaruhi oleh bias, diskriminasi, atau penekanan terhadap kelompok-kelompok tertentu. Poin yang keempat, implikasi etis. Kebijakan ini dapat memunculkan pertanyaan-pertanyaan etis tentang batasan keterlibatan pemerintah dalam kehidupan pribadi dan keputusan reproduksi individu. Keputusan untuk memiliki anak adalah keputusan yang sangat pribadi dan kompleks. Dan pemerintah dianggap terlalu campur tangan dengan mewajibkan tes kelayakan memiliki anak. Dalam 4 poin argumen ini, kami sebagai tim oposisi tentu sudah menang. Mewajibkan tes kelayakan sebagai syarat memiliki anak dapat merendahkan dan merampas kepercayaan diri orang tua. Selain itu, tidak ada jaminan bahwa tes kelayakan akan secara efektif mencegah terjadinya kasus-kasus penelantaran atau penyalahgunaan anak. Faktor-faktor yang mempengaruhi kualitas menjadi orang tua tidak dapat diukur dengan tes atau evaluasi tertentu. Sebaliknya, langkah-langkah seperti akses terhadap pendidikan seksual dan perencanaan keluarga, dukungan sosial bagi keluarga, serta sistem perlindungan anak yang kuat akan jauh lebih efektif dalam menjaga keamanan dan kesejahteraan anak. Penerapan tes kelayakan dapat menyebabkan ketidakadilan dan diskriminasi. Tes tersebut rentan terhadap bias sosial, agama, ataupun ekonomi yang dapat menyebabkan perlakuan yang tidak adil
terhadap kelompok. Hal ini bertentangan dengan prinsip kesetaraan dan keadilan dalam masyarakat. Apakah argumen yang disampaikan oleh tim pemerintah adalah solusi yang tepat? Saya rasa lebih baik fokus pada pemecahan akar masalah yang mendasari kelalaian atau penyalahgunaan anak. Hal ini termasuk meningkatkan pendidikan, ketersediaan layanan kesehatan dan sosial yang memadai, dukungan bagi keluarga yang rentan, serta meningkatkan kesadaran yang akan bertanggung jawab. Serta meningkatkan kesadaran akan tanggung jawab sebagai orang tua. Pendekatan ini sangatlah membantu untuk membangun masyarakat yang lebih baik secara keseluruhan, bukan hanya membatasi hak-hak individu secara sepihak. Adanya tes kelayakan orang tua sebelum memiliki anak, kami menolak mosi ini dengan beberapa argumen yang sudah dikembangkan dari berbagai sumber, jurnal, dan ahli sebagai data dan bukti bahwa mewajibkan orang tua melakukan tes kelayakan sebelum memiliki anak adalah salah. Yang pertama, diskriminasi dan stigma. Menerapkan tes kelayakan dan memperkuat stigmatisasi adalah diskriminasi terhadap kelompok tertentu. Jika tes ini digunakan terutama dikaitkan dengan kriteria sosial, ekonomi, ras, atau agama, dapat terjadi penindasan atau diskriminasi terhadap kelompok-kelompok tersebut. Ini sangat bertentangan dengan prinsip-prinsip kesetaraan dan non-diskriminasi. Yang kedua, hak anak untuk dilahirkan. Mewajibkan tes kelayakan dapat mengarah pada penolakan atau pembatasan hak anak untuk dilahirkan. Setiap anak memiliki hak intern untuk dilahirkan dan memiliki kesempatan dalam kehidupan. Kebijakan yang mewajibkan tes kelayakan dapat mempengaruhi keputusan seseorang untuk memiliki anak atau bahkan menyebabkan diskriminasi terhadap anak yang belum dilahirkan. Oleh karena itu, lebih baik kita mendukung program pendidikan dan dukungan yang memberdayakan orang tua sehingga mereka memiliki pengetahuan dan sumber daya yang cukup untuk merawat dan mendidik anak dengan baik. Saya tegaskan kembali bahwa saya tidak setuju terhadap mosi kali ini yang menyatakan bahwa Dewan ini akan mewajibkan orang tua untuk mengikuti tes kelayakan sebagai syarat memiliki anak. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.